Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi anak-anakku sekalian, kita akan melanjutkan materi. Pada hari ini kita akan melanjutkan materi tentang teknik kimia, ya, subbab tentang penentuan perubahan entalpi reaksi atau delta H. Jadi delta H ini adalah perubahan entalpi reaksi. Ada beberapa cara untuk menentukan delta H. Hari ini kita akan mencoba dua cara, ya. Yang pertama itu penentuan perubahan entalpi dengan kalorimeter. Kalorimeter ini adalah alat yang digunakan, ya. Ini alatnya. Alat yang digunakan untuk menentukan delta H secara langsung. Adapun kalau kita mencari dengan perhitungan, kita akan memerlukan rumus seperti ini. Rumusnya Q sama dengan M dikali C dikali delta T, ya, atau Q itu sama dengan C besar dikali delta T, sehingga apabila kita dapatkan Q, kita akan mendapatkan delta H, di mana rumus delta H sama dengan min Q, enak ya, min Q dibagi mol. Adapun dari keterangan dari rumus ini, delta H itu adalah perubahan entalpi, Q itu jumlah kalor, M itu massa zat, satuannya gram, C itu kalor jenis, ya, biasanya sudah ketentuan lah, ya. Kemudian delta T ini perubahan suhu dalam bentuk derajat Celcius, ya. Adapun yang namanya delta artinya ada perubahan antara suhu awal dan suhu akhir, artinya dikurangkan antara suhu awal dan suhu akhir. Sedangkan C besar ini, C kecil kan, kalau dari C besar ini dipakai di mana? Yang ini, nih, ya, nih, itu adalah kapasitas kalor. Oke, selanjutnya kita akan menentukan cara yang kedua dalam penentuan delta H, di mana delta H dapat juga ditentukan berdasarkan entalpi pembentukan standar. Adapun entalpi pembentukan standar itu sendiri dilambangkan dengan delta HF, ya, di mana delta HF ini menyatakan jumlah energi yang diperlukan apabila suatu senyawa itu suatu unsur membentuk menjadi sebuah senyawa. Tetapi ada yang tidak ada nilainya, seperti oksigen. Oksigen itu tidak ada entalpi pembentukannya, karena oksigen itu tidak terbentuk, ya, artinya tidak ada energi, tapi dia terbentuk dengan sendirinya, artinya dia tidak ada energi pembentukan. Adapun rumusnya untuk menentukan delta H itu, delta H reaksi sama dengan delta H produk dikurang delta H reaktan. Produk itu adalah komponen yang berada di sebelah kanan dari reaksi kimia, sedangkan reaktan itu di sebelah kiri. Karena itulah ibu kasih di sini kanan dikurang kiri, ya. Dengan menambahkan nanti koefisiennya. Berikut contoh soalnya. Ini diberikan data-data entalpi pembentukan air, entalpi pembentukan karbon dioksida, entalpi pembentukan apa ini? etena C2H4. Itulah perubahan entalpi pembakaran 2 mol gas, yang di sini adalah ditanya 2 mol gas dari C2H4. Kemudian, ya, dari rumus, ingat kalau dalam penyelesaian kimia kita mesti menuliskan dulu diketahui, ditanya, jawab, biar kita bisa mengurutkan apa yang akan kita langkahnya kita lakukan. Yang pertama diketahui, di sini diketahui adalah entalpi pembentukan dari H2O, entalpi pembentukan CO2 dan entalpi pembentukan C2H4. Ditanyakan delta HF pembakaran dari 2 mol C2H4. 2 mol C2H4. Mari kita jawab. Langkah pertama dalam penyelesaian soal ini, kita harus menuliskan dulu reaksi kimianya. Pembakaran, yang namanya pembakaran itu, nak, kalau dia sempurna, dia akan senantiasa ditambahkan dengan oksigen, menghasilkan karbon dioksida dan air. Tetapi reaksi ini belum setara. Kita akan menyetarakan reaksinya dengan menggunakan urutan penyetaraan. Yang mana yang
negatif, H, dan terakhir O yang kita setarakan. Urutannya seperti ini dalam soal ini. C dulu nomor 1 kita setarakan, H baru O. Perhatikan cara ibu menyetarakan. Pertama kita setarakan C. C di sini ada 1 kali 1 1. Sedangkan di sini ada 2. Otomatis dia setara, yang 1 kita jadikan 2 dengan kita kalikan 2. Dengan koefisiennya 2C 2 CO2. Jadi setelah itu kita tulis di sini ditambah 2, dia sudah sama-sama 2. Kemudian H di sini ada 1 kali 4 4. Sedangkan di sini baru ada 2. Karena itulah kita harus dijadikan 4, kita kalikan 2 sehingga dapat 2 H2O. Setelah dapat C dengan H, kita hitung dulu jumlah O-nya. O di sini 2 kali 2 4. O di sini 2 dikali 1 2. 4 ditambah 2 6. Sedangkan di sini masih baru ada 2. Bagaimana 2 biar dia menjadi 6? Kita kalikan koefisiennya menjadi 3. Sehingga akan sama-sama dia menjadi 3 kali 2 6. Jadi untuk O. Nah, jadi O sama-sama 6. Sudah setara. Kalau O sudah setara, otomatis yang lain sudah setara karena O itu adalah penyetaraan yang terakhir. Stop. Oke. Kemudian kita akan menentukan, kita masukkan ke dalam rumus delta H reaksi sama dengan delta H produk dikurang delta H reaktan. Ya, produk tadi yang mana? Produk ini. Ini yang di sebelah kanan dari tanda panah ini produk, sebelah kiri ini reaktan. Sebelah kiri reaktan, sebelah kanan produk. Jadi siapa yang sebelah kanan? Ada CO2. CO2 koefisiennya 2. Kita buat 2 di sini. 2 dikali delta HFCO2. Kemudian H2O juga dia punya 2 koefisien. 2 dikali delta HF dikurang C2H4 ada berapa koefisiennya? 1. Karena itulah kita buat 1 dikali delta HFC2H4. Sedangkan O2 di sini ada 3 setelah yang setara tadi. 3 dikali delta HFO. Kita masukkan angkanya 2 dikali sekian. Ini ingat ya, dalam penyelesaian penentuan delta H tanda negatif positif harus sangat diperhatikan. Positif dikali negatif dia negatif. Positif kali negatif dia negatif. Hubungan antara keduanya dijumlahkan dalam kurung. Ini begini juga. 1 dikali 52. Nah, di sini mengapa ibu kasih 0? Karena dia nilainya memang 0 ya. Tidak ada delta HF. Delta HF delta HF O2 itu sama dengan 0. Jadi ini sama dengan 0. Ya. Jadi kita keluarkan ini negatif, positif, ketemu negatif dia negatif. Ini negatif ketemu positif dia negatif. Sehingga didapatkanlah min 1410 kilojoule. Min ini bukan min sebenarnya ya. Min ini menyatakan adalah reaksi apa? Seperti pelajaran minggu kemarin ya. Kalau negatif itu berarti reaksi yang terjadi apa? Reaksi eksoterm. Artinya dia melepaskan energi. Jadi pada pembakaran etena ini akan dilepaskan energi untuk 1 mol sebesar 1410 kilojoule. Sedangkan di pertanyaannya tadi dia ditanyakan bagaimana pembakaran 2 mol. Artinya untuk 1 mol sama dengan sekian. Kalau 2 mol tinggal kita kalikan saja. Kalau ditanya 3 mol dikali 3 sehingga didapatkanlah untuk 2 mol hasilnya sekian. Terima kasih untuk pembahasan kali ini. Kita bertemu pada pembahasan yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke anak-anak sekalian, untuk melatih pekerjaan atau pembahasan kita hari ini, silakan kalian selesaikan soal yang ibu berikan. Soalnya cukup 1, ya jika diketahui delta HFCO2 min 8, H2O min 4 dan delta HFCH4 sama dengan 10, tentukan delta HF untuk reaksi pembakaran CH4O2 CO2 ditambah H2O. Reaksi ini belum setara. Nah ini ditanyakan ya delta H-nya untuk berapa? Untuk 1 mol.
Oke, selamat mengerjakan. Ibu tunggu di kantung tugasnya. Terima kasih.